Salam jumpa para pembelajar, orang-orang yang senang memperdalam ilmu untuk belajar di mana saja. Selamat berjumpa pada channel Merdeka Belajar di YouTube Kampus. Tutorial yang pertama ini adalah tutorial komunikasi bisnis dengan topik pertama adalah dasar-dasar komunikasi bisnis. Yang akan dibahas di sini adalah dasar yang harus dipahami tentang komunikasi bisnis. Apa yang Anda akan dapatkan dari tutorial ini adalah akan memahami betapa pentingnya komunikasi bisnis itu diperdalam secara baik. Cakupan bahasan yang akan dibahas pada tutorial kali ini adalah penjelasan singkat tentang komunikasi bisnis, pentingnya komunikasi bisnis, keuntungan komunikasi yang efektif, dan yang terakhir adalah tuntutan kemampuan komunikasi bagi calon tenaga kerja. Sebagai indikator bahwa Anda telah mengikuti tutorial ini dengan baik, maka diharapkan nanti para pembelajar semakin minat memperdalam bagaimana komunikasi bisnis yang efektif. Oke, kita lihat gambaran singkat tentang komunikasi bisnis. Kalau kita bicara komunikasi bisnis, maka ada dua kata di sana yang kita artikan satu persatu, kemudian nanti digabung, yaitu kata komunikasi dan kata bisnis. Sekarang saya mulai dengan menjelaskan arti kata komunikasi itu sendiri. Secara sederhana, komunikasi itu adalah proses mengirim dan menerima pesan. Begitulah sederhananya. Meskipun nantinya kita akan pelajari lebih detail, lebih lengkap apa sebetulnya yang disebut dengan komunikasi dalam proses yang lebih luas. Proses komunikasi mengirim dan menerima pesan tersebut dalam bentuk apa? Secara sederhana adalah dalam bentuk berbicara atau lisan atau oral dan menulis, atau dengan cara lain tidak berbicara, tidak menulis, tetapi yang disebut dengan cara non-verbal. Apa itu non-verbal? Yaitu dalam bentuk gerak tubuh misalnya, bahwa kita ini segala gerak-gerik kita itu sebetulnya mengkomunikasikan sesuatu. Lalu raut wajah dan nada atau tone. Misalnya menyampaikan pesan bahwa seseorang sedang sakit pinggang. Kadang-kadang dia tunjukkan tanpa berbicara, tetapi memegang pinggangnya seperti bertolak pinggang dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penyampaian pesan non-verbal. Atau kalau kita lihat dari raut wajah seseorang,
kita bisa melihat dia mengirim pesan apakah dia bersedih ataukah dia bergembira. Atau dalam bentuk nada, kita bisa juga menangkap seseorang itu mengirim pesan apakah dia orangnya kasar ataukah dia orangnya halus, ataukah dia sedang marah atau dia sedang senang. Kalau kita lihat lagi gambar sederhana ini juga menunjukkan proses komunikasi secara sederhana. Gambar sebelah kiri ada di sana sender atau pengirim, seorang yang ingin mengirimkan pesan. Proses yang pertama dia lalui adalah memikirkan pesan apa yang dia sampaikan, lalu mengurai atau disebut dengan encode, mengurai pesan tersebut, mengurai makna, mengurai kata-kata yang digunakan, mengurai cara yang digunakan, dan lain sebagainya. Lalu dia mengemasnya menjadi satu pesan dan disampaikan. Kemudian gambar sebelah kanan ada di sana receiver atau si penerima. Si receiver menerima sebuah pesan, akan melakukan proses yang hampir sama dengan si pengirim tadi. Dia akan mulai melakukan penguraian, atau dalam hal ini disebut dengan decode, mengurai tentang makna yang dia terima, mengurai tentang kalimat-kalimat yang akan dia gunakan dalam memberikan balasan, mengurai cara-cara penyampaian yang dia akan gunakan, apakah secara verbal, apakah secara non-verbal. Dan itu dia kemas lagi menjadi satu pesan, dikirimkan kembali kepada si pengirim yang pertama, dan pesan itu disebut dengan feedback atau tanggapan, ataupun dalam bentuk balasan dari pesan yang dia terima. Kemudian kita lanjutkan mengenai pengertian bisnis. Secara sederhana juga, bisnis kita bisa artikan adalah adanya transaksi antara berbagai pihak di dalam satu organisasi. Transaksi itu bagaimana dilakukan? Adalah dengan berinteraksi. Lihat gambar yang sebelah kiri. Di dalam suatu organisasi bisnis, di sana akan ada karyawan, manajemen, sasaran atau target bisnisnya. Siapa itu target bisnis? Misalnya, apakah target bisnis itu kaum remaja kah, atau orang tua kah, atau anak-anak, itu disebut dengan target bisnis. Kemudian di sana juga ada partner, ada customer, dan ada stakeholder lainnya, mungkin pemegang saham, pemerintah, dan lain sebagainya yang berkepentingan terhadap organisasi bisnis tersebut. Nah, semua yang ada di sana itu melakukan interaksi. Bagaimana mereka berinteraksi? Itulah menggunakan komunikasi. Cara berinteraksi adalah sama dengan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, antar karyawan
dan manajemen, bagaimana dia berinteraksi, sesungguhnya adalah mereka berkomunikasi. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, definisi komunikasi bisnis dapat diartikan secara sederhana adalah proses berkomunikasi untuk mencapai tujuan transaksi bisnis dalam rangka memastikan saling pengertian dan mendapatkan saling manfaat bisnis. Kalau saya tarik lagi gambar tadi pada gambar yang sebelah kanannya, maka bedanya di sana adalah sebelah kiri itu misalnya sender pebisnis, sebelah kanan receiver juga pebisnis, dan kedua-duanya berkomunikasi, maka itu komunikasi pebisnis atau komunikasi bisnis. Lalu apa sesungguhnya sasaran dari komunikasi bisnis itu sendiri? Apa targetnya? Targetnya tentu pertama adalah si penerima memahami dengan baik, dan tidak hanya memahami, tetapi juga diusahakan agar dia menanggapi. Jadi si penerima setelah memahami juga memberikan tanggapan. Dengan begitu, maka sasarannya adalah hubungan yang saling menguntungkan dan berupa outcomes atau sasaran yang lebih meluas adalah semakin membaiknya citra dari satu organisasi. Lalu bagaimana sih kita melihat pentingnya komunikasi bisnis tersebut? Ya, komunikasi itu sebetulnya semua mementingkan komunikasi, tidak hanya bisnis. Itu adalah prinsip pertama. Karena sesungguhnya semua makhluk perlu dan pasti berkomunikasi, termasuk binatang dengan binatang, binatang dengan orang, dan lain sebagainya, semua berkomunikasi. Termasuk anak kecil sesama anak kecil dengan orang tua, semua berkomunikasi. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Nah, di dalam bisnis, komunikasi adalah titik kritis dalam menghubungkan antar fungsi utama. Di dalam organisasi bisnis ada misalnya fungsi produksi, ada fungsi marketing, ada fungsi pemasaran, dan lain sebagainya. Di dalam bisnis tersebut, sebagai penghubung dari fungsi-fungsi utama itu adalah komunikasi. Bagaimana antara departemen, misalnya departemen pemasaran berkomunikasi dengan departemen produksi. Itulah pentingnya komunikasi di dalam organisasi bisnis. Kemudian komunikasi dalam organisasi bisnis bahkan dikatakan sebagai darah segar dari organisasi bisnis tersebut. Para pembelajar bisa bayangkan di dalam suatu organisasi bisnis, kalau komunikasi di dalamnya tidak lancar, maka sama seperti tubuh manusia, tidak kelihatan segar. Bahkan
kalau dalam tubuh manusia disebut juga lesu. Oleh karena itu, komunikasi yang baik akan menjadi satu kunci sukses sebuah bisnis. Begitu pentingnya komunikasi bisnis tersebut, dan mengapa itu bisa terasa semakin penting adalah dewasa ini organisasi semakin cenderung flat atau mendatar. Kalau dulu organisasi itu sangat berjenjang, ada yang 7 jenjang dari mulai direktur sampai karyawan dan seterusnya. Sekarang banyak sekali organisasi yang flat, ya mungkin 3 lapis atau disebut juga 3 layer. Bahkan ada yang organisasi sangat flat yang disebut dengan organisasi yang circle. Jadi ada koordinator di tengah, kemudian para staf dan seluruh karyawannya ada di sekelilingnya. Begitulah sekarang tipe organisasi semakin lama semakin flat. Dan apa dampaknya? Harus punya kemampuan mengorganisir yang baik. Lalu bagaimana mengorganisir yang baik? Kuncinya adalah komunikasi. Oleh karena itu tuntutan kemampuan komunikasi bisnis yang baik adalah semakin diperlukan dalam mengorganisir organisasi yang semakin flat atau semakin datar. Kemudian apalagi penyebabnya? Saat ini gaya kepemimpinan juga sudah mulai berubah. Kalau dulu sangat kental dengan autokratik atau sentralistik atau sekedar mengikuti perintah atasan. Nah, hari ini hampir semua organisasi merubah gaya kepemimpinannya menjadi partisipatif. Artinya, seluruh stakeholder berpartisipasi atau seluruh staf berpartisipasi secara aktif, tidak menunggu komando, tidak menunggu perintah atasan. Itu yang terjadi di dalam dunia bisnis saat ini. Oleh karena itu, di dalam kepemimpinan partisipatif, komunikasi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan antara manajer dengan bawahan, antara bawahan dengan bawahan, dan sebagainya. Kemudian komunikasi juga sangat dipentingkan di dalam organisasi yang gaya kepemimpinannya partisipatif adalah memudahkan peningkatan kesepahaman antara atasan dengan bawahan, antara departemen dengan departemen. Komunikasi dipentingkan untuk mempermudah kesepahaman. Lalu dalam gaya kepemimpinan partisipatif, komunikasi juga sangat berperan untuk memberdayakan seluruh departemen, seluruh stakeholder yang ada di dalam organisasi bisnis tersebut. Bagaimana seseorang mampu berkomunikasi dengan baik, maka akan mudah bagi dia memberdayakan seluruh yang ada di dalam organisasi tersebut.
Kemudian kepemimpinan yang partisipatif juga menggunakan kemampuan komunikasinya untuk memotivasi atau dalam memberi pengarahan secara baik agar para karyawan, para staf bisa termotivasi melalui kemampuan komunikasi. Kemudian pentingnya komunikasi di dalam organisasi bisnis dewasa ini karena pekerja di dalam suatu organisasi bisnis semakin beragam. Beragam gendernya, beragam etnik atau suku, beragam kemampuan, dan lain sebagainya. Dan di dalam keberagaman ini perlu kemampuan berkomunikasi untuk memudahkan kesepahaman di antara orang-orang yang berbeda. Apalagi yang lain. Abad 21 mementingkan kerja tim di dalam suatu organisasi bisnis. Sehingga ada organisasi yang mengatakan kita hanya bisa dengan kerja tim. Untuk bekerja dengan baik di dalam satu tim, tentu saja lagi-lagi kunci suksesnya adalah bagaimana di antara tim itu mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak mungkin tim bisa berjalan dengan baik kalau komunikasi tidak baik. Kalau dilihat dari beberapa keuntungan komunikasi bisnis yang efektif, juga akhirnya kita pahami bahwa komunikasi di dalam bisnis yang dituntut adalah komunikasi yang efektif. Jadi tidak sekedar mampu berkomunikasi. Apa keuntungannya jika di dalam suatu organisasi bisnis mampu berkomunikasi secara efektif? Yang pertama, di dalam membuat keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik karena mungkin komunikasi efektif tersebut akan membuat beberapa kemampuan bisa digabung untuk ikut berpartisipasi di dalam memberi informasi, di dalam memberi saran untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya juga termasuk di dalam pemecahan masalah yang lebih cepat. Bisa dibayangkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah akan jauh lebih baik jika ada beberapa pihak yang ikut memberi saran atau berkontribusi baik di dalam pengambilan keputusan maupun pemberian solusi. Nah, untuk partisipasi seperti ini tentu kuncinya lagi-lagi adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Kemudian dengan komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi bisnis, maka akan mudah melihat indikasi-indikasi tentang potensi terjadinya masalah, atau disebut juga dengan mudahnya mendapatkan peringatan dini. Kenapa? Dengan komunikasi yang baik, maka akan ada indikator-indikator yang bisa diberikan oleh berbagai pihak jika terjadi potensi masalah.
Tentu sebaliknya, kalau komunikasi di dalam organisasi tersebut tidak baik atau pun mampu berkomunikasi tidak efektif, maka peringatan dini ini boleh jadi akan terlambat. Yang ketiga, tentunya dengan komunikasi yang efektif di dalam organisasi akan meningkatkan produktivitas dan alur kerja dari satu urutan ke urutan lain akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, hubungan bisnis di intern maupun antar bisnis tentu akan lebih baik. Yang kelima, pesan pemasaran atau para marketer akan mampu memberikan poin-poin pemasaran yang lebih jelas dan mampu membuat pemasaran yang persuasif. Yang keenam, komunikasi bisnis yang efektif akan menggambarkan profesionalisme baik pengusahanya maupun perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh, tingkat pergantian karyawan akan lebih rendah atau turnover menjadi lebih rendah. Maknanya, dengan rendahnya turnover karyawan atau employee turnover, maka akan lebih hemat, karena untuk rekrutmen tenaga kerja itu sendiri akan memerlukan biaya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif tentu juga akan membuat perusahaan menjadi lebih efektif, dan terakhir, maka pendapatan perusahaan yang berdampak menjadi lebih baik. Lalu skill apa yang menjadi tuntutan bagi seorang tenaga kerja atau calon tenaga kerja? Kemampuan komunikasi yang bagaimana yang dituntut? Pertama, kemampuan komunikasi yang mampu mengorganisir ide-ide maupun informasi secara logis dan lengkap. Kemampuan komunikasi seperti ini sangat dipentingkan oleh calon tenaga kerja. Tidak ada yang menyenangi seorang calon tenaga kerja jika tidak mampu mengorganisir ide-ide, meskipun banyak idenya ataupun meski banyak informasi yang dia miliki, jika tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, mampu mengekspresikan ide dan informasi secara teratur, secara berurutan sesuai alurnya, dan mampu membujuk atau mempersuasi orang lain agar mengimplementasikan ide atau informasi yang dia miliki. Yang ketiga, kemampuan yang dituntut dalam komunikasi seorang calon tenaga kerja adalah sebagai pendengar yang efektif. Bagaimana itu pendengar yang efektif? Adalah mendengarkan secara baik dan mampu memahami dengan baik pula. Yang keempat,
mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, inilah yang nanti sebetulnya yang kita akan bahas dalam beberapa tutorial yang lain ke depannya. Bagaimana berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi secara efektif dan efisien pula. Hari ini begitu banyak itu teknologi komunikasi. Selain banyak jenis, juga banyak kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, salah satu skill yang dituntut bagi calon tenaga kerja adalah bagaimana dia mampu memilah menggunakan teknologi komunikasi yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang keenam, kemampuan mengikuti standar tata bahasa yang mencerminkan kualitas komunikasi yang tinggi. Yang ketujuh, tentu saja kemampuan komunikasi yang etis. Itulah tuntutan skill komunikasi dari seorang calon tenaga kerja pada dewasa ini. Jadi yang saya bisa simpulkan sebelum mengakhiri tutorial yang pertama ini adalah betapa pentingnya komunikasi efektif itu di dalam dunia bisnis. Dan itulah yang akan kita perdalam pada tutorial-tutorial selanjutnya. Bagaimana komunikasi yang efektif. Demikian para pembelajar, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau komentar, dapat disampaikan melalui channel YouTube Merdeka Belajar atau secara online melalui beberapa alamat sosmed saya berikut ini. Ada di sana WhatsApp, ada di sana Facebook melalui messengernya, dan ada Instagram. Terima kasih, sampai berjumpa pada tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.